Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Hadirin yang mulia, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi yang akan kita simak sama-sama adalah Al-Qur'anu Shifaa'un. Quran itu penyembuh. Jadi materi insya Allah sekaligus memberitahukan, karena materi-materi yang kita ikuti di halaqah saya itu hampir comot-comot sesuai dengan realitas. Realitas pas Agustusan maka tasyakuran dirgahayu dulu gitu. Ketika mau korban maka surat Al-Kautsar biasanya begitu. Ketika dekat-dekat Ramadan maka tarhib kesiapan itu biasanya. Nah, ini kayaknya mungkin saya mentok kehabisan ide lagi. Biar nanti silabusnya maka alhamdulillah saya buka di maktab Alhamdulillah dengan berbagai kitab mana sekiranya yang cocok ya. Mau tentang nikah, mau sepuh-sepuh, mau tentang dunia, kayaknya terus pada kurang meriang gitu, bukan meriang ya. Ada takut. Soal poligami, malah pulang-pulang ngaji malah jadi fitnah. Maka alhamdulillah Allah tunjukkan satu kitab yang mana judul kitabnya adalah Ad-Da'u wad-Dawa. Maka saya konfirmasikan dan minta izin kepada bidang dakwah Pak Sardi, mohon izin nanti saya kajian kitab ini ya secara bertahap. Alhamdulillah begitu. Bahkan dicocokkan dengan ustaz-ustaz yang lain juga begitu. Alhamdulillah. Ustaz Lutfi Firdaus tadi soal tauhid. Ustaz Yusri dengan al-adab al-mufrad. Alhamdulillah tidak tumpang tindih. Kalau seandainya sudah dibahas, saya akan geser kitab yang lain. Alhamdulillah. Termasuk juga sekaligus ada masukan dan memberitahukan juga. Biasanya kalau saya ngaji kok dengar waktu Isya terus kafaratul majlis. Nah, saya ingin ngikut sunnah-sunnah Ustaz sebelumnya atau gimana kita diceritanya dan sebagainya. Dan tadi ada masukan, masih ada waktu jeda menuju ke rumahnya, sehingga bisa digunakan untuk menuntaskan materi atau sekiranya ada unek-unek apakah pertanyaan atau pengalaman atau sebagainya, atau snack yang belum dibagi, misalnya. Daripada kelupaan orang udah bubar baru dibagi ya. Jadi kembali pada ini, kalau dilihat dari kitabnya memang semuanya. Lihat itu ceritanya kronologis kenapa itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, muridnya yang namanya Imam Ibnu Taimiyah, kitabnya banyak sekali. Itu dilihat dari cerita dan kronologisnya adalah ketika banyak jamaah dan saudara-saudara yang curhat.
Ada beberapa masalah. Oleh karena itu, penyakit yang dimaksudkan di kitab itu ya multi. Tidak hanya penyakit fisik saja, dan juga tidak hanya penyakit batin saja. Sebab kalau penyakit batin biasanya kajiannya adalah kajian tazkiyatun nafsi, atau orang menyebutnya juga tazkiyatun nufus, atau kalau ala tradisional, ala Nahdien itu adalah tasawuf, tazkiyatun nafsi. Nah, ini bukti, yo penyakit jasmani, yo penyakit rohani sekaligus, dan alternatif pengobatannya. Yang pertama yang dibahas itu adalah Al-Qur'an Shifaun. Quran itu penyembuh. Jadi kalau dirimu ada masalah, sembuhkan dengan Quran. Kok enggak mempan juga, evaluasi. Karena pasti Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Atau bisa jadi sembuhnya secara bertahap. Di satu sisi kesembuhan ini masih lanjut, karena ini yang agak kronis ini. Bisa jadi begitu. Kadang penyakit kita kan tidak hanya satu, tapi tumpuk-tumpuk. Yang kena sembuhnya aja yang di ininya. Terutama memang kalau penyakit batin, lagi galau. Dan lagi galau kok malah nyetel horor, sound horor, ya tambah pusing. Berhubung pusing-pusingnya melonjak, ya malah terus sakaratul maut, terus mati. Nah, jangan aneh-aneh. Jangan sampai keinginan nafsu pengen dituruti terus melonjak nanti. Loh 50 watt kok kurang kenceng ya? Tambahin 50 watt lagi, tambahin. Loh sound 20 kok kurang kenceng? Tambahin lagi. Baru mentok kalau genderang telinganya, nggak langsung gini. Baru kalau dibentak malaikat Israel baru selesai. Maka ketika mendapatkan nasihat para ulama, jangan sampai diece. Diece itu ya, diledek. Harus lurus. Oh iya, alhamdulillah ada yang ngingetin, menyadari bahwa senang-senang di dunia ini tidak terus. Sekarang gagah, tapi besok bisa jadi besok terus sakit. Maka ketika dianugerahi oleh Allah sesuatu, jangan sampai digunakan untuk senang-senang, pesta-pesta, happy. Harus eling, jangan sampai pada lalai. Sebab orang yang lalai itu pasti celaka. Jadi kalau kita simak sebelum masuk ke Quran Syifa adalah ada satu muqaddimah yang dipaparkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Karena memang muqaddimahnya cukup pendek, langsung menuju ke hadis-hadis ini. Kalau beli buku kitabnya malah bagus, cuma ini malah saya sinkronkan dengan Fiqh Sunnah, ada materi yang sama. Judulnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah turunkan satu penyakit da'an. Makanya tadi kitabnya da'an. Tidaklah Allah turunkan sebuah penyakit illa anzala lahu shifaan, kecuali atau melainkan dia Allah turunkan juga untuknya shifaan, penyembuhnya. Pasti begitu. Nah, barangkali bapak-bapak akan belajar sedikit karena akan nakal fikirnya. Nah, kemarin corona nggak ada sembuhnya, misalnya. Ya, ternyata kalau atas izin Allah, yang divaksin ya ada yang sembuh, yang tidak divaksin ya sembuh juga. Lah obatnya di mana? Berarti ada obatnya. Cuma ketika saya amen, itu adalah pesannya ketika masih sakit
kita disuruh nyari terus sampai ketemu obatnya. Maka nanti ada riwayat berikutnya, kecuali mati. Kalau sudah mati, kau vaksin sampai 10 kali ya gimana? Yang namanya mati, mau kau minumi madu sampai segembes ya enggak gitu. Maka kalau kasih madu yang masih sehat-sehat, yang masih hidup-hidup, kasih herbal, kasih. Nah tadi saya masuk di gerbang, alhamdulillah juga itu ada suku keliling yang diisi Dr. Zaidul Akbar. Kok temanya adalah sehat sesuai syariat, sehingga sembuh. Apa namanya? Sehatnya adalah sehat jasmani dan rohani sesuai syariat. Maka dengan demikian sejatinya hadis seperti ini, kalau dilihat tidak hanya letter suratnya, tapi makna tersiratnya adalah selama ada penyakit maka carilah obat, pasti suruh nyari. Tapi kalau sudah mati kan, rawahul Bukhari. Nah, sekarang juga begitu, bapak-bapak mungkin agak protes juga, tapi mau protes kayak apa kalau sudah Rasulullah yang sabda? Karena Rasulullah itu kalau sudah nyabda tidak kok seenaknya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dituturkan itu tidak kok berdasarkan berangkat dari hawa nafsu. Saenak udelin istilahnya. Cuma tadi itu barangkali bapak-bapak akan menjadi lah HIV itu yang banyak penyakit sakit apa itu HIV AIDS apa ya? AIDS apa HIV AIDS. Nah, bisa jadi kalau dijawab dengan hadis ini, sembuhnya ya jangan cuma sembuh penyakitnya, ya berarti harus taubat, penyakit yang kena deposisi. Narkobana misalnya, yang sudah kecanduan. Jadi antaranya kalau tidak hanya obat materinya, fisiknya, taubat itu termasuk obat. Karena dari taubat itu bisa jadi terus sel-selnya tumbuh lagi yang seger-seger itu sehingga bisa nangkal. Yang kecanduan apa? Nah itu diantara misalnya kalau jadi jangan sampai hadis ini harus kita terima dengan begitu. Jangan sampai ngayeli. Kita harus berlatih apa yang datang dari Rasulullah harus diterima dengan sebenarnya. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Atau bapak-bapak yang sebelum misalnya Rasulullah itu ya punya sifat sidik, jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah ngadalin kita. Jadi kalau beliau sampaikan ini benar ada, sangat dipercaya. Maka tinggal nanti itu penerapannya dan prakteknya kayak apa. Maka jangan sampai melonjak, jangan sampai ini. Masa itu tanda-tanda bangga menolak. Penyakit haus obatnya adalah obatnya jenuh. Di kafaratul majlis udah jenuh. Makanya nanti kalau pas isya kelihatannya kok sudah gatal, sudah selesai, mau dipaksain ya kafaratul majlis sembuh. Khotbah juga begitu. Khotibnya sudah semangat itu pada ditinggal ngantuk semuanya. Ya udah atur qouli hadza wa astaghfirullah. Nah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Langsung dikabulkan. Dia manusia begitu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in dawa'un. Ini diambil dari hadis ini menjadi judul kitab. Likul lidain, setiap penyakit itu punya dawaun obatnya. Kalau syifa, entah nanti bedanya apa, tapi secara kamus syifa itu adalah penyembuh.
Tapi kalau dawa itu obat. Karena nanti Bapak bedakan terserah itu. Makanya kayak tempat yang digunakan untuk penyembuhan namanya mustasfa. Maka dapat kritikan dari berbagai ini. Kenapa ya? Di Indonesia itu rumah-rumah penyembuhan malah dinamakan rumah sakit. Takutnya kalau rumah sakit itu kepengen sakit malah ditambahin sakit lagi gitu. Padahal tujuannya adalah ini sakit, ketika di situ tersembuh. Ya namanya pakar bahasa ya gimana ceritanya. Sama istilah orang kalau pergi terus balik pakai tiket, mestinya adalah tiket one way atau return. Nah, ini istilahnya apa? PP itu apa? Pergi aja belum udah pulang. Karena ini sedang lambil mau dibalik juga nggak enak. Pergi pulang, gimana tiketnya? Sekaligus atau pergi pulang, nggak enak juga. Enaknya adalah pulang pergi ya sudah. Kok sampai gitu? Nah, dari membedakan dawa dengan sifat. Fa'idha asaba dawa uddai baro'a bi'idnillah. Apalagi kalau seandainya obatnya itu kok pas sobat, pas itu biasanya cocok, maka bari'ah terbebas dengan izin Allah. Karena bisa jadi pusing, yang ini diminumin ini pusing juga diminum ini, nggak sembuh. Nggak pas berarti nggak asoba. Paham ya maksudnya? Berarti kalau dipikir-pikir ya tidak ini ternyata. Walaupun kita tidak mengingkari penelitian ilmiah, tapi berarti pusingnya ini kayaknya pusingnya bukan pusingnya dia ini. Kan begitu biasanya. Obat pusing di kita itu apa aja? Nah, kalau nyebut merek itu enggak apa-apa ya, kena pasal apa enggak? Kalau obatnya pusingnya Pak dalam mantap Sudarsono ya itu Oskadon, oh iya. Sampai ada jamaah alamin pusing bolak di Oskadon ini sampai satu ranking. Beda lagi dengan iklan. Wah, iklan pusingnya kayak apa? Lo langsung jegelan. Kalau iklan itu malah luar biasa itu. Apalagi minum-minum seger, habis minum langsung loncat coling. Jadi itu baru obat. Dokter kadang juga begitu. Makanya buka praktek di beberapa. Ini, oh ternyata tidak hanya bergantung pada obatnya. Apa namanya? Psikologi atau namanya cocok itu kan kadang gitu ya. Jadi seorang pasien itu kalau sudah obatnya belum dikasih, ketika sudah jalan sudah kebawa apa itu namanya? Sugesti apa? Nah, dalam ini kayaknya kepengen dibangkitkan agar Quran itu jadi sugestimu, gitu kira-kira. Nantinya ini. Dan memang nyatanya juga begitu. Tidak hanya di zaman Nabi, zaman kita ini. Kemarin itu ada acara wisuda santri-santri tahfidz. Itu yang ngasih materi itu adalah Ustaz Nurul Anwar. Linus Pratama. Kalau dia itu ya ponakannya Dr. Kiai Ali Ahmadi, Al-Hafidz Manil, apa namanya, keluarga penghafal Quran. Itu acaranya ada 12 atau 14, 12. Ada berapa kan? Ada berapa namanya? Usianya masih di bawah saya, adik kelas saya. Dulu di pesantren Biyangan juga di kelas saya jauh. Di Al-Azharnya juga jauh. Saya sudah tingkat 4, beliau baru agak nyusul baru tingkat 1, 3 tahun. Terus begitu. Kalau 12-nya dalam sejarah hidupnya tidak pernah minum obat. Quran ini aja. Nah, ini untuk membuktikan bahwa benar itu. Nah kita mungkin karena kurang aneh,
Oleh karena itu ketika ada kajian ini, semoga sebelum makin lain Quran dulu. Insya Allah juga akan mengurangi paling tidak. Berarti sembuhnya adalah sembuh ininya. Walaupun tetap namanya ikhtiar harus jalan juga. Karena dalam fikih sunnah itu disebutkan at-tadawa, berobatnya dia. Makanya memang nanti di kalangan ulama mufassirin juga mengatakan bahwa Quran syifa itu maksudnya adalah penyembuh penyakit hati. Ya boleh. Kita lanjut aja ini. Rawahu Muslim. Wa an Usamah bin Suraid bin Syarif an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Sama tadi. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan, cuma ini pakai fi'il mudhari. Inna Allah lam yunzil. Kalau tadi ma anzala. Bagi yang ngerti, bagi yang bodoh nggak mau tahu. Bagi yang nggak mau tahu berarti nggak mau ikhtiar. Sakit-sakit aja, nggak ketemu obatnya. Itu maknanya man alimahu man alimahu. Wa fi lafdhin innallaha lam yadha'an. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali Dia pula meletakkan obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali penyakit satu. Apa penyakit itu? Qalu ya Rasulullah ma huwa? Apa itu? Qala al-haram. Al-mautu. Jadi kalau mati diobatinya. Tapi kalau masih hidup disuruh nyari obatnya sampai ketemu. Cuma namanya obat, mohon maaf ini dengan segala penghormatan dan ihtiram, tidak harus di rumah sakit. Jadi bapak-bapak suatu saat kok diuji oleh Allah, orang tuanya sakit atau istrinya atau keluarganya, kok dirawat di rumah, itu sudah memenuhi ikhtiar juga. Yang penting tidak ditelantarkan. Karena kalau maksa ke rumah sakit, ya harus balik ke kemampuan kita juga. Ada yang milih herbal, dihormati. Itu istilahnya. Karena ada sebagian, ini kenyataan di lapangan ini biasanya. Sebuah keluarga punya anak 7. Ketika orang tuanya sudah umur sepuh, sakit. Ketika sakit ini biasanya anak-anaknya pada rebutan olah atau rebutan kerawat? Ini sih, saya lagi tugas di kementerian. Saya lagi nyusun kok malah kawannya. Nggak begitu. Jadi lempar-lemparan. Nah, biasanya ada atas izin Allah utus seorang anak yang soleh, lahir batin dia siapkan. Cuma ketika dirawat dengan sesuai kemampuannya, karena tidak kaya-kaya amat, dikasih herbal, dimasakin jahe, dimasakin serai. Cuma jahenya belum ada ini. Karena sehat masak di jahe ini tidak usah. Dan ketika dirawat ini kok mati. Itu biasanya anak-anak yang lain maidu itu loh. Yang lain habis sudah sakit begitu nggak cepat dibawa ke rumah sakit begitu. Seandainya dibawa ke rumah sakit mati juga benar mati gitu aja. Mohon sama. Oh berarti hidup lagi nih kan ada jaya hidup lagi. Ya alhamdulillah. Ya terus hidup lagi nih kan. Jadi bapak-bapak ini baru menanggap mungkin apa, tapi ceritanya apa? Di berbagai keluarga saya, keluarga begitu. Bahkan kalau seandainya hadir ngaji seperti ini, kok pendapatan kita yang ramah, itu malah mesti bersyukur. Saya termasuk anak yang dipilih oleh Allah, dikasih kesempatan. Karena hadis-hadisnya ini peluang pintu surga. Begitu ada pintu surga, malah kau kasihkan orang lain. Gitu.
dan pintu surga. Pintu surga itu berarti kayak pintu, wah ya pintu villa atau pintu hotel ini kalau ya hotel lewat dalam surga ya. Tapi orang kalau nggak nyadar, ya nolak. Karena yang kebayang adalah keting keramat itu pasti berkorban harta, benda, nyita semuanya itu. Sementara yang jauh-jauh mungkin nggak peduli, cuek dan sebagainya. Maka ketika kita kok bagian keramat, mampunya berapa yang dirawat itu. Karena kita juga ada agenda kewajiban yang lain. Menafkahi keluarga itu juga satu kewajiban yang mulia. Jangan sampai karena birrul walidain terus anak-anaknya terlantar, nggak sekolah, nah, jangan juga. Ya rawat. Biar keramatnya misalnya ya dilus-lus, difatihai. Katanya tadi Quran sifat. Jadi namanya keramat itu tidak harus diinfus, gitu istilahnya. Kasarannya begitu. Tapi kalau diberikan lapang rezeki oleh Allah ya harus ikhtiar lahir, ikhtiar batin, ini. Dan nanti suatu saat kita yang jadi orang tuanya, ini harus pada diingat ini. Ini bapak-bapak akan segini terus atau akan tua juga nanti? Wah, akan sehat terus atau sakit juga? Ya semoga sehat gitu. Kok misalnya karena Allah Maha Berkehendak kita dikehendakkan sakit, dirawat anaknya itu harus diterima, jangan melonjak, harus bersyukur. Nah, ini nanti suatu saat dilalahnya, kalau kita tidak ingat ini, kan itu nganyeh aja. Nganyeh itu apa ya? Nganyeh itu nggak syukur itu. Bahasa Indonesianya nggak ada. Nggak syukur bahasa Indonesia. Nggak syukur gimana? Sudah disuapin begini. Enggak, saya maunya ke restoran, itu namanya. Ketika dirawat mantunya maksudnya adalah istrinya, anaknya, itu juga enggak syukur. Enggak, saya kepengen dirawat bidan. Jadi suatu saat bapak-bapak nanti kok sepuh, sakit, dirawat anaknya, syukur. Malah kalau perlu doain, alhamdulillah ya leh. Terus sekarang kamu masih merawat saya, gitu. Biar nanti anaknya tuh, gitu. Tidak kok anaknya terus gede terus pas merawat bagus-bagus, pas mulai kok cepat mati sih. Karena namanya manusia, tapi biar ini terus klik gitu guys. Jadi diingat-ingat suatu saat nanti sepuh dan sakit kok dirawat anaknya, banyak syukurlah. Akan kalau perlu doa, semoga jerih payahmu, duitmu yang habis untuk mengobati saya, Allah ganti yang berlipat-lipat ya le. Bisa berangkat umroh ya sekeluarga, itu ya. Karena doa-doa sahabat, wah itu luar biasa. Jangan sampai jadi orang itu moceh aja. Cuma nanti delalahnya begitu kalau tidak ingat ngaji seperti itu. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ayo. Wa hadza ya'mu adawa al-qalbi war-ruhi wal-badani. Jadi ternyata kayak hati seperti ini yang maksud yang penyakit tidak hanya penyakit fisik saja. Tadi disebutkan. Apakah itu penyakit hati? Kalau penyakit hati apa aja itu? Ngeluh. Terus apa lagi? Iri. Tapi iri yang dengki. Karena ada iri yang positif. Itu walaupun sepuh, tapi kalau ngaji kok gimana luar biasa. Itu masjidnya, tapi syiar, kompak pengurusnya. Maka masjid yang lain iri. Nah iri ini sebenarnya iri bagus. Iri yang tidak bagus adalah iri yang dengan dengki. Contoh dengki gimana? Sama-sama ngaji. Yang minumnya sampai 2 gelas. Nah, ini namanya dengki kalau itu. Jadi apa Allah dikasih beda-beda rezeki dia namanya nggak terima, itu namanya dengki. Kita mohon kelapangan hatinya saya. Jangan dengki, nanti saya kesel kalau pada dengki. Nah, kalau pada ikhlaskan saya
saya minumnya juga seger. Waruhi, penyakit roh, wal badan. Ini untuk menjawab sekaligus. Jadi kalau seandainya kita ini kepelatok, kena luka, ini bisa Al-Fatihah. Tapi bukan berarti yang dimaksud ketika ini terus langsung laku ini ya. Nanti dokter-dokter yang ya, tapi pasti itu hadis ini benar. Maksudnya benar, karena yang sakit kan tidak hanya miskin aja. Tadi nyumurinya mu'awudzubillah sampai begitu. Berhubung ada Fatihahnya, bila kok agak reda. Walaupun secara wujudnya malah melongat. Tapi kok apanya sakit rasa nyerinya. Cekot juga begitu. Maka kenapa jangan disalahkan juga jamaah-jamaah kita kenapa dikit-dikit Al-Fatihah. Ada. Cuma kadang ada beberapa ustadz yang agak mudaan, yang agak baru-baru itu Rasulullah pernah lakukan apa enggak? Itu yang terus langsung pelakap semuanya itu kayak begitu tuh. Jadi kalau langsung ditembak Rasulullah pernah lakukan apa enggak? Iya, dalilnya apa enggak? Jadi seakan-akan dalil itu mintanya ada setiap ini harus ada ini. Iya. Maka kenapa para ulama dulu itu walaupun dalil itu ternyata itu langsung jelas. Karena kasus ini bisa dikiaskan ke sini. Termasuk Fatihah nanti ada. Wa an Jabir bin Abdillah qala kharajna fi safarin asaba rajulan minna hajarun. Kharajna, kami pernah keluar fi safarin dalam bepergian. Dalam bepergian itu fa asaba, kemudian menimpa rajulan seorang laki-laki minna dari kami para sahabat. Apa ini Pak? Hajarun. Batu. Nah ini nanti keserempet atau pas meletek itu ya. Nah kepalanya. Firoksi. Fasajjahu firoksi. Menai sehingga macam luka. Padahal pada waktu itu belum ada yodium, belum mungkin begitu ya. Belum ada perban. Nah ini sahabat ini unik juga. Walaupun kepalanya benyok terus berluka, summah talama, ihtilam itu apa? Mimpi basah. Mimpi basah itu ya? Mimpi inu, mimpi bidadari. Berhubung mimpi bidadari terus kenyut tuh, ada yang keluar. Namanya mali. Bapak-bapak sudah pernah intim apa belum? Sudah pada balik. Nah ini makanya unik tadi itu. Apa namanya dalam kondisi sakit aja masih namanya intim. Fasa'ala ashabahu, maka kemudian dia tanya kepada para sahabat. Faqala, kemudian sampaikan, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi? Apakah kalian menemukan dalil yang membolehkan saya dapat rukhsah keringanan sehingga dengan tayamum? Singkat cerita dijawab, wah enggak, air masih banyak terus ini sakit begitu aja. Dan ketika jawabannya begitu terus nggak mau tayamum, tetap wudu. Begitu wudu kena lukanya mati. Maka Rasulullah SAW sampai tega menyampaikan, tega kalian bunuh saudara. Jadi ternyata fatwa itu kalau tidak ada landasannya bahaya juga. Cuma bunuh ini bukan berarti ngecus, ini enggak. Karena kamu sembrono bikin saudaramu mati. Padahal mestinya innama kana yakfihi, kata Rasulullah ini agak di akhirnya. Sebenarnya cuma cukup dengan tayamum. Yang lain dibahas, tapi yang ini nanti yang mana yang sekiranya ini nanti ada lap, udah dilap aja, nggak sampai dicelup, nggak sampai di
Karena itu luka yang harus anti air. Faqad qala Allah Ta'ala walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa 'arabi. Jadi kalau ngaji tahsin ini masuk goreng ini. Yang mestinya gitu. Tapi itu qiraah Asim, Hafaz. Qiraah yang lain malah gitu. Tidak usah Kalau nggak ada qiraahnya itu. Kalau itu qiraah ngawur, kalau itu qiraah ngawur. Malah gitu. Jadi masa qiraah inilah termasuk khilafiyah ternyata terjadi tidak hanya di masalah fikih. Jadi kalau soal kunut dan gak kunut itu jangan sampai di bacaan Quran saja terima ya. Dan Rasulullah SAW begini, ketika sahabatnya maju tahsin Jami, jadi ini ada beberapa alamat. Sini semaan wadduha. Barusan sahabat yang lain wadduhi. Ini bojong kumulur ini. Ini mah galaksi. Ternyata boleh. Jadi sangat aspirasi namanya. Namun sehingga terjadilah sampai bacaan 7 yang disebut dengan sabar, malah mengembang lagi asyar. Yang mana asyar itu ada riwayat, kalau disanadkan itu Rasulullah mengajarkan demikian. Itu namanya disanadkan. Di luar itu namanya syad. Syad itu yang ngawur. Nah intinya di ayat ini adalah bagaimana? Qul huwa, katakan huwa Quran lilladzina amanu, bagi orang yang beriman ya. Maka Quran itu adalah hudan wa shifa, jadi petunjuk dan penyembuh. Maka kalau dirimu sedih, dirimu galau, dirimu ada ini emosinan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sama sekali. Kalau memang dirimu termasuk golongan orang-orang yang beriman, jadikan Quran sebagai apa tadi? Shifaa'un wa rahmah. Jadi Quran ini jadi rahmat, jangan sampai jadi beban. Katanya rahmat, saya ngaji ini salahin. Ngaji Fatihah aja sudah 2 tahun gak dinaik-naikin. Nah, kayak begitu biasanya salah gurunya. Jangan sampai santri murid itu dituntut langsung kayak imam Masjidil Haram. Jangan. Ada dulu ya? Ada waktu tidak?
An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, hadisnya cukup banyak, panjang. Tapi intinya, pernah itu sekelompok para sahabat Nabi lagi dalam perjalanan dakwah. Ketika perjalanan dakwah, kepengen mampir singgah bertamu. Tapi penduduk setempat, warga setempat nolak, musik. Saya kalau baca hadis ini kok terus terilustrasikan. Mohon maaf misalnya jamaah tabligh saudara-saudara kita yang cenderung agak disio-sio. Ini pernah itu sahabat Nabi itu dalam perjalanan dakwah di satu perkampungan karena kepengen istirahat singgah dan kemudian paling enggak ya air putih, syukur, jahe, susu. Dan ternyata warga menolak semuanya. Ini macam-macam mungkin alasannya. Ini ajaran lain maksudnya sebagainya. Nanti masjid jadi berantakan, ada kompor, ada yang misalnya dengan segala komentarnya. Dan delalahnya ketika itu kejadian itu, terus ada pimpinan kampungnya itu kesengat kalau jengking apa? Sengat pintu. Ya, terus warganya, namanya pimpinan sana menentukan, mulai terus pada sibuk. Namanya ilustrasinya warga pada itu memang nomor satu. Kalau RI satu sakit mungkin dokter spesialis pada bingung dan sebagainya. Tapi politikus malah senang, cepat mati dia. Yang cepat mati RI satu, dan kontroversi mana. Makanya terus ada ide, oh kemarin kita usir-usir berkali dia kok jago doa ya. Maka harus samperin. Mohon maaf kemarin sempat saya tolak, tapi terjadi pimpinan kami lagi kena musibah ini. Saya udah cari obat-obatnya dokter nggak bisa menemukan. Tolonglah kamu. Nah ini para sahabat agak jual mahal. Saya mau nolong asalkan ada obatnya.
Ini ada sebutkan opah ini. Sehingga menjadi landasan dasar juga kalau seandainya itu terapis dan sebagainya, BC atau opah itu boleh. Cuma kalau belum boleh ya pahala beda. Tarif dengan sekelasnya yang beda juga. Nah begitu kan, alhamdulillah sembuh. Padahal yang dibaca adalah Fatihah. Mana tadi? Wa yaqra'u alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu ada berapa selisih di antara, tapi 7 ayat. Bismillah itu tidak masuk. Ketika tidak masuk maka menjadi siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat lagi. Sehingga jumlahnya 7. Kalau mazhab Syafi'i itu tentu bismillah masuk. Sehingga ketika sholat ya bunyi dia. Bismillah. Berarti Ustaz mazhab Syafi'i. Ya kalau bacaan ya itu. Dia sembuh. Dan ketika sembuh para sahabat ini pengen apa? Pada waktu upahnya adalah apa namanya? Kambing. Ini kambing terus mau dieksekusi, maksudnya dibebek. Ternyata mungkin agak iseng juga sahabat tadi, karena nggak tahu hukumnya maka dikonsultasikan kepada Rasul. Bahwa pernah kejadian seperti ini, kemudian saya baca Fatihah sembuh, dikasih ini, boleh apa enggak ya Rasul? Ya boleh. Kalau perlu saya bagi sampelnya. Tapi Rasul dengan nada canda ya biasanya. Saya bayangkan Rasulullah itu ngomong juga, tidak tegang, tidak ini. Jadi ketika ada yang dilakukan para sahabat yang belum konsultasi itu dikasihkan. Oh iya bagus itu, malah memanfaatkan Quran. Kalau perlu saya dibagi sampelnya gitu. Nah ternyata oleh karena itu ini yang terakhir. Pernah itu yang dialami juga apa namanya mu'alif. Wa makaftu bimakkah. Hal ini yang kedua dari bawah. Saya pernah tinggal di Mekah mudatan cukup lama. Karena cukup lama, maka pernah kejadian musibah yang tarini adwaun, beberapa penyakit menimpa saya. Wala ajidu tabiban, saya tidak temukan dokter. Saya udah ikhtiar sana sini. Wala dawaan, dan tidak ada apotek atau obat. Ya udah, nggak ada dokter, nggak ada rumah, nggak ada waktu itu. Maka terus fakuntu u'aliju nafsi, ketemu ya? Paragraf kedua dari bawah. Fakuntu u'aliju nafsi, maka saya sendiri ilat itu adalah menambani, mengobati. Makanya ada satu statement al-wiqayatu khairun minal ilaj. Apa itu? Tindakan preventif itu jauh lebih baik daripada mengobati. Maka bapak-bapak yang belum kena asam urat, berarti yang cenderung ke asam urat itu apa? Kacang misalnya. Ya udah kacang sini aja biar dibawa Ustaznya. Soal lagi kolesterol, durian, daripada disimpan. Jadi mengobatinya dengan apa? Bil Fatihati. Ternyata fa'arolaha ta'fiyan ajiban. Kemudian aku lihat ada satu keajaiban dampak yang luar biasa. Yang tadinya itu aku nggak bisa ini. Tadi raja juga begitu, gerakan nggak bisa. Begitu diobati di Fatihah langsung ceng, langsung bangkit. Yang tadi yang meriang, kayak dua dan sekarang di Fatihah langsung. Maka ini terus kemudian jadi Imam Ibnu Qayyim sendiri ngalami. Nah setelah ini terus kita apa namanya mengacak. Seandainya istrinya sakit di Fatihah, malah nggak mempan gini ya, jangan begitu. Itu nggak sopan kalau begitu, mempan. Ya. Lihat di komentar kenapa nggak mempan? Karena dari air Fatihah makanya nggak pulus terus di sini. Atau istrimu kurang terima, kurang legowo, pengennya disuntik, kepengen di antara dua ini harus klik. Maka bagi kita yang membati klik atau tidak yang penting
usaha ini sudah ada, sunnah sudah dijalankan. Karena kita sudah ikrar, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau saya yang sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Pakai ini maupun pakai itu. Pakai itu mau dioperasi, kalau Allah tidak enggak sebut juga. Walaupun tidak merendahkan yang itu dan ini. Yang penting bagi kita, karena diperintahkan untuk berobat, maka berobatlah. Berobat itu tidak harus begitu, maka bisa jadi macam-macam sarapannya tadi. Dan jangan lupa, karena memang Quran itu bersifat, jangan tinggalkan. Maka baca Fatihah. Termasuk nanti kalau ada anaknya sebagai ya nggak usah sebagai kakek. Insya Allah juga yang ibunya tadi penyakitnya adalah panik, terus agak lerem. Ketika ibunya lerem, terus anaknya juga ketularan lerem, tau ya? Tenang, nyaman, tidak panik, tidak. Makanya yang penting praktekkan dengan sepenuh hati, mantap. Sebagai apa itu kalau biasanya P4 apa namanya? Pertolongan pertama itu namanya P4 malah Pancasila ya. Saya pasti punya itu sertifikat. Jadi betul-betul asli, tidak identik tapi otentik ada. Karena sebelum ke Kairo itu dulu harus punya tahun berapa itu? 2007. 97 harus punya. Hampir saya otentik tidak. Kamu majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.